Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarsi. Saya dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses masuknya air dalam tumbuhan. Proses masuknya air dalam tumbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama, tekanan akar. Yang kedua, kapilaritas batang. Dan yang ketiga, daya isap daun. Yang pertama, tekanan akar. Rambut akar mengambil air dari dalam tanah secara osmosis. Osmosis adalah gerakan air dari larutan yang kurang pekat ke larutan yang lebih pekat melalui selaput permeabel. Selaput permeabel adalah selaput yang hanya dapat dilalui oleh air. Rambut akar mengambil air secara osmosis karena dinding selnya bersifat semi permeabel dan cairan selnya lebih pekat daripada air di dalam tanah. Saat rambut akar menyerap air, cairan sel rambut akar akan menjadi lebih encer daripada cairan sel-sel yang terletak di sebelah dalam rambut akar. Karena sel bagian dalam lebih pekat, maka sel bagian dalam akan menyerap air dari rambut akar. Dengan cara ini, air akan bergerak dari sel ke sel sampai pada pembuluh kayu. Pergerakan air secara osmosis dari sel ke sel pada akar menimbulkan suatu tekanan yang disebut tekanan akar. Yang kedua itu daya kapilaritas batang, di mana daya kapilaritas batang adalah kemampuan xilem dan yang memiliki diameter sangat kecil atau kapiler untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibandingkan dengan di luar pembuluh. Daya kapilaritas dipengaruhi oleh gaya kohesi dan gaya adesi. Gaya kohesi adalah gaya antar molekul zat yang sejenis, sedangkan gaya adesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Pada saat air masuk ke dalam pembuluh xilem, air akan mengalami gaya adesi yang lemah antara molekul air dan molekul pembuluh xilem. Gaya kohesi antara molekul air dengan molekul air lainnya sangat kuat. Hal inilah yang menyebabkan air bergerak dapat naik di sepanjang pembuluh xilem. Yang ketiga itu daya isap daun, di mana air di dalam daun dapat keluar melalui stomata. Keluarnya air tersebut melalui proses transpirasi atau disebut penguapan. Transpirasi menyebabkan cairan sel pada daun menjadi lebih pekat, sehingga sel daun menyerap air dari pembuluh kayu pada tulang daun. Air yang diambil dari pembuluh kayu daun akan digantikan oleh air dari pembuluh kayu batang. Air dari pembuluh kayu batang akan digantikan oleh air dari pembuluh kayu akar. Nah, seluruh proses tersebut akhirnya menimbulkan aliran air secara terus-menerus dari akar sampai ke daun. Dan tenaga yang ditimbulkan dari proses transpirasi ini disebut dengan daya isap daun. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses masuknya air dalam tumbuhan. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.